Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Bapak Kepala Dinas Disperindak Kota Palu, Bapak Kepala Bagian Humas Kota Palu, serta rekan-rekan media. Hari ini Sabtu, tanggal 16 Mei tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama, untuk kasus pelaku perjalanan dilaporkan pada hari ini ada 2 kasus perjalanan baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 88 kasus, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total sampai hari ini sejumlah 1.631 kasus. Untuk kasus OTG dilaporkan pada hari ini ada 28 kasus OTG baru. Kasus OTG baru ini adalah hasil tracking dari kasus terkonfirmasi positif nomor 18 Nyonya M, ya, dan hasil tracking dari kasus yang rapidnya kemarin reaktif meninggal dunia, dan juga hasil tracking dari kasus PDP baru yang telah dirawat di Rumah Sakit Madani. Jadi 28 yang dilakukan pada hari ini adalah hasil tracking dari 3 kasus yang baru. Yang masih dilakukan pemantauan untuk kasus OTG pada hari ini sejumlah 72, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari pada hari ini sampai hari ini total sejumlah 152 kasus OTG. Untuk ODP, kasus orang dalam pemantauan, hari ini kira laporan kasus baru yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari jumlah 3 kasus, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total sampai hari ini 233 kasus. Selanjutnya, untuk kasus pasien dalam pengawasan pada hari ini dilaporkan ada 3 kasus baru. 3 kasus baru PDP. Jadi yang sampai hari ini yang dirawat untuk kasus PDP Kota Palu sejumlah 13 kasus, dinyatakan sembuh 13. Kemarin masih ada kasus meninggal 1 setelah keluar konfirmasi hasil swab yang almarhum adalah negatif, jadi kita sudah keluarkan pada hari ini. Untuk kasus terkonfirmasi positif 19 Kota Palu dilaporkan hari ini tidak ada kasus baru. Yang dilaporkan adalah pada hari ini ada dinyatakan 1 kasus sembuh dari yang dirawat di Rumah Sakit Anutapura. Ada 1 kasus yang dirawat di Rumah Sakit Anutapura telah dinyatakan oleh tim dokter di Rumah Sakit Anutapura sembuh dan sudah diperbolehkan untuk pulang. Jadi untuk yang sembuh, yang terkonfirmasi positif 19 di Kota Palu sejumlah 8, yang masih dilakukan perawatan di rumah sakit ada 7 kasus, 2 kasus dirawat di Anutapura, 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Undata, dan 4 kasus dirawat di Rumah Sakit Beni. Untuk kasus meninggal yang terkonfirmasi positif Kota Palu sejumlah 3 kasus.
Selanjutnya ada laporan hasil screening di pos-pos pemeriksaan lapangan di pintu-pintu masuk Kota Palu. Yang pertama, pos wisata Weli dilaporkan hasil screening ada 67 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan pantauan perbatasan Wani ada 10 kasus pelaku perjalanan. Pos pemeriksaan Watu Sapu ada 416 pelaku perjalanan. Yang terakhir, informasi untuk pondok perawatan OTG dan ODP di asrama haji pada hari ini telah kita perbolehkan satu saudara kita yang dirawat di pondok perawatan untuk kembali dengan hasil 2 kali rapid non reaktif. Jadi ada satu saudara kita yang dirawat di pondok perawatan, kita perbolehkan untuk kembali ke rumahnya. Kita pemeriksaan dari tim kesehatan, tim dokter di pondok perawatan, dan ditambah dengan hasil rapid 2 kali, hasilnya non reaktif. Total yang masih dirawat di pondok perawatan OTG dan ODP di asrama haji sejumlah 17 orang kasus ODP dan OTG. Demikian informasi data pemantauan COVID-19 Kota Palu per hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020. Kemudian akan kami sampaikan tentang ketersediaan barang. Untuk barang masuk ke Kota Palu, untuk kemarin beras sekitar 50 ton masuk. Kemudian untuk gula kemarin masuk itu 87 ton. Ya. Kalau untuk yang ikan dan sayuran masih normal, tetap masuk sekitar 20 dan 30 ton. Terkait dengan harga barang untuk beras masih normal seperti yang biasanya 9.500 sampai 11.000. Untuk gula terutama, gula saya tekankan saat ini dari distributor ke agen itu harga agen-agen yang ada di Pasar Manonda, Pasar Matomba dengan harga 12.500 sampai 12.800. Untuk di tingkat pengecer di Pasar Manonda saat ini kami pantau harga jualnya 15.000. Untuk gula saat ini harga jualnya 15.000. Kami juga akan sampaikan kepada semua distributor agar terkait dengan kelangkaan gula kemarin saat ini sudah mulai sedikit normal. Ada beberapa surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, termasuk dari Polri terkait dengan harga jual. Apabila harga jual pada saat normal nanti melampaui dari head, maka tidak segan-segan seperti yang telah disampaikan oleh surat edaran daripada Bapak Wali Kota, kita akan menindaklanjuti secara tegas. Informasi berikutnya terkait dengan pasar. Di pasar kami telah beberapa hal kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama, sosialisasi protokol tentang kejadian COVID-19 di seluruh pasar. Yang kedua, membuat wastafel portable di seluruh pasar, baik yang dilakukan oleh relawan-relawan maupun oleh pemerintah sudah kita lakukan. Kemudian pembagian masker dan pembagian hand sanitizer yang dilakukan oleh pemerintah maupun relawan sudah kami lakukan. Yang keempat adalah sterilisasi pasar dengan disinfektan. Itu secara rutin kami lakukan untuk Pasar Manonda, Masomba, kemudian
pasar harian, ya tahun juga sudah kita lakukan sterilisasi pasar sebanyak 2 kali. Dan ini perlu kami sampaikan kepada para pedagang dan konsumen. Apabila, sekali lagi saya tekankan, apabila terjadi kasus positif COVID-19 di pasar, maka satu yang harus kami lakukan adalah menonaktifkan sementara operasi pasar. Ya, sekali lagi saya tekankan, apabila sampai terjadi kasus positif COVID-19 di pasar, maka yang pertama kali kami akan lakukan adalah menonaktifkan sementara operasional pasar agar kami bisa melakukan tracking yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karenanya, supaya tidak terjadi kasus COVID di pasar, maka marilah kita sama-sama, para pedagang, konsumen, patuhi penggunaan masker. Sekali lagi, tolong para pedagang di pasar harian maupun tradisional yang di Kota Palu, setiap pedagang tolong gunakan masker. Seyogianya juga, sebaiknya gunakan juga kaos tangan, dan konsumen juga menggunakan masker. Saya kira itu pada kesempatan hari ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemantauan kami, ini di bulan suci Ramadan ini H-8, artinya 8 hari sebelum masuk Idul Fitri, saya melihat kendaraan semakin banyak dan saya juga melihat kerumunan massa banyak di tempat-tempat tertentu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa melihat fakta-fakta yang ada dengan adanya ketambahan 28 OTG dan kasus yang terkonfirmasi positif juga masih tetap ada 7 orang, kasus PDP juga bertambah, sehingga saya mengatakan bahwa situasi Kota Palu tidak memungkinkan, masih belum memungkinkan untuk kita longgarkan untuk berkumpulnya orang dalam jumlah banyak dan kontak dalam waktu yang relatif lama, sehingga ini bisa menjadi dasar pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia Kota Palu. Semoga apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu semuanya bisa diikuti. Dengan mengikuti, insya Allah semua dapat teratasi. Demikian yang kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Bapak Kepala Dinas Tindak. Demikian rilis updating data COVID-19 Kota Palu dan informasi yang berhubungan dengan pemantauan dan pengendalian penyebaran COVID-19 Kota Palu. Lebih kurangnya kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu mohon maaf, dan sebagai bentuk apresiasi kepada semua masyarakat, pada kita semua yang telah bergotong royong bekerjasama dalam melawan dan mencegah penyebaran COVID-19. Mari kita semua dalam ruangan ini berdiri dan kita berusaha untuk lawan. Jangan panik, jangan lengah, bergotong royong bekerjasama kita lawan dan cegah COVID-19.